Ditemenin sama ada tim Akses Red Indonesia dan ada Kak Adam juga, halo. Dan Kak Safa, halo Kak. Oke, Oke, kita akan mulai saja ya. Oke, jadi kita kenalan dulu. Eh, saya Rizky dan ada rekan saya Adam. Adam, halo. Oke, jadi kami dari Affiliate Support Team dari Akses Red Indonesia. Di sini kita akan bahas dulu sekilas seputar triple commission ya. Oke, jadi kenapa sih triple commission? Kenapa harus ikut triple commission? Pertama nih, kamu bisa dapetin komisi yang lebih gede daripada campaign biasa. Jadi kalau misalnya yang biasanya cuma 5%, cuma 7%, di triple commission itu kalian bisa dapat komisi hampir 20%, yaitu 18,5%. Dan tidak ada batasan cap, gitu enaknya. Terus ada banyak bonus mingguan, ada bulanan juga, dan nanti di akhir program. Mungkin ada yang udah dapat bonusnya nih, baik berupa super point atau mungkin ada yang udah dapat produk, boleh mungkin di chat siapa yang udah dapat produk, ada yang udah dapat atau mungkin bonus lainnya. Dan karena ada community, jadi bisa saling sharing di community. Misalnya gimana sih cara sharingnya atau sebaiknya apa aja yang dilakukan. Apalagi kalau yang udah dapat konversi ya, itu boleh banget sharing-sharing gimana cara dapetin konversinya. Jadi semuanya bisa saling belajar. Oke, nextnya Kak Adel. Nah, ini skema triple commission ya. Sobat, mungkin teman-teman juga udah pada tahu atau mungkin ada yang baru aja join triple commission, baru join di grup, jadi mungkin masih bingung triple commission itu apa sih? Itu. Jadi di sini teman-teman bisa dapat komisi yang lebih besar, di mana ada tambahan komisi selain komisi dasar. Jadi di mana komisi dasar misalnya 5%. Kemudian ada komisi yang namanya brand in marketplace. Brand in marketplace itu adalah brand-brand yang tersedia di menu campaign. Jadi kalau teman-teman lihat campaign list di Access Red, di situ ada Wardah, ada CAF, ada Labore, ada Tafi, dan lain-lain. Nah, itu yang namanya brand in marketplace. Komisinya sendiri itu sebesar 3%. Tapi ada lagi komisi ekstra. Komisi ekstra ini, karena brand tersebut istilahnya official, dan berjalan di marketplace juga ada bonus tambahan sebesar 10,5%, di mana itu tidak ada batas cap. Jadi misalnya teman-teman belanja sampai 1 juta misalnya gitu ya, komisi ekstranya 10,5%, ya teman-teman akan dapat komisinya 105.000 gitu. Jadi tidak ada batasan capnya. Oke, nextnya. Nah, oke, brand-brand apa aja sih yang masuk ke triple commission? Nah, sebenarnya brand-brand yang masuk di triple commission ini adalah Paragon. Jadi teman-teman misalnya mau menjalankan campaign Wardah, OMG, Makeover, ini di luar yang tugas mingguan ya, itu tetap dapat tiga skema komisi tersebut seperti itu. Jadi misalnya tugas minggu ini adalah share campaign Wardah, tapi teman-teman misalnya menjalankan campaign OMG, apakah berarti saya nggak dapat triple commission? Itu tetap dapat. Karena yang jalan triple commission ini adalah campaign-campaign di Paragon. Sorry, brand-brand dari Paragon. Seperti itu. Terus gimana dengan bonusnya, Kak? Nah, kalau untuk bonusnya, itu kalau misalnya teman-teman memang share campaign-campaign yang sedang kita tugaskan di satu minggu itu. Misalnya, Wardah dan CAF di minggu ini. Ya, teman-teman share aja Wardah dan CAF. Tapi kalau misalnya teman-teman submit Wardah dan CAF. Tapi kalau misalnya teman-teman mau share OMG, mau share Tafi di luar submit, itu boleh banget. Karena justru itu memperbesar teman-teman bisa dapat komisi. Jadi nggak cuma bergantung hanya dari tugas minggu ini Wardah dan Kaf, jadi teman-teman cuma ya udahlah Wardah dan Kaf aja gitu. Ya, sebenarnya dari sisi tasnya itu betul, tapi kan sayang kalau misalnya nggak dapet komisi berlipatnya istilahnya gitu. Nah, jadi teman-teman kalau misalnya mau
jalanin campaign-campaign Paragon lainnya yang ada di list ini, boleh banget. Apalagi kalau kita kan nggak tahu ya, konversi itu bisa dapat dari mana aja gitu. Bisa jadi sekarang teman-teman share Wardah sama Kaf gitu. Tapi teman-teman di IG juga misalnya share makeover. Dan ternyata followers teman-teman ada yang pakai makeover, suka produk makeover. Kebetulan dia lagi ngelihat highlights atau story teman-teman. Diklik lah dan akhirnya belanja makeover. Nah, kita kan nggak pernah tahu yang seperti itu. Jadi eh, tidak menutup kemungkinan bahwa konversi bisa terjadi dari brand-brand yang lain selain yang task mingguan ini. Seperti itu. Oke. Nah, sekarang kita masuk ke cara submit. Kalau sebelumnya kan teman-teman submit itu lewat Google Form, betul? Betul ya? Nah, sekarang kita ada fitur baru yang namanya AT Challenge. Jadi kalau misalnya teman-teman cek di dashboard, itu di sebelah kiri ada yang namanya AT Challenge, itu menu baru. Dari sini, teman-teman bisa mengakses program-program apa sih yang sedang berjalan di Access Rate. Saat ini memang yang tersedia adalah triple commission. Tapi nanti ke depannya tidak menutup kemungkinan akan ada banyak program lainnya yang tersedia di AT Challenge. Tapi tentu saja kalau misalnya teman-teman mau jalanin triple commission, ya berarti akan dapat benefitnya yang triple commission, seperti itu. Nah, ini tampilannya kalau misalnya teman-teman ada yang udah submit belum di minggu ini? Ada yang udah submit atau mungkin ada yang sudah approve? Sudah di approve tuh tasknya di minggu ini? Boleh di komen ya, atau misalnya mau open mic silahkan. Oke, Kak Hendra Surya sudah approve dong. Kak Hendra ini. Oke, oke, mantap, Kak. Berarti tinggal nunggu apanya, Kak? Hadiahnya ya, Kak ya? Oke, nanti ditunggu ya, Kak ya. Nah, jadi di sini teman-teman yang udah ikut program bisa submit tasknya di AT Challenge. Hal ini tentu aja lebih mempermudah ya, mempermudah teman-teman karena nggak harus bolak-balik masuk ke eh, form gitu, bolak-balik masuk form, terus submit apa-apa lagi. Cukup dari satu dashboard, teman-teman udah bisa ambilin afiliasi, sebarin, screenshot, masukin langsung di dashboard lagi, seperti itu. Oke, jadi kalau yang belum join, segera join ya. Nah, di sini, begitu teman-teman join, akan ada pilihan campaign yang tersedia, campaign yang bisa dijalankan. Nah, kalau misalnya di minggu ini misalnya, Wardah dan Kaf, teman-teman bisa apply di checklist. Jadi di situ ada kotak kecil di sebelah kiri setiap campaign-nya. Nah, itu bisa di checklist, terus apply di bawahnya. Nah, kenapa di sini tersedia banyak brand, tersedia banyak campaign? Karena triple commission ini, seperti yang sudah dijelaskan di awal, tidak hanya menutup untuk produk tertentu aja gitu. Kalau misalnya minggu kemarin ya bulan kemarin itu adalah Labore dan Tavi ya. Labore dan Tavi. Terus di awal bulan ini Wardah dan Kaf. Minggu depan belum tahu. 2 minggu lagi belum tahu lagi. Nah, makanya di sini terbuka untuk beberapa campaign. Nanti siapa tahu akan ada perubahan, tasknya yang baru dan siapa tahu teman-teman bisa dapat konversi dari brand yang lain seperti itu kan. Atau siapa tahu dari semua brand yang teman-teman promosikan, teman-teman bisa dapat konversi semuanya, kan asik banget ya. Udah dapat bonus, udah dapat produk, udah dapat komisi yang berlipat. Teman-teman juga ya sambil sharing-sharing di community tadi ya, sambil cerita-cerita kalau misalnya gimana sih cara supaya bisa dapat komisinya. Oke, nextnya Kak Adel. Nah, jadi tampilannya adalah kalau misalnya teman-teman sudah tadi apply campaign-nya, misalnya Wardah dan Kaf, kemudian teman-teman akan masuk ke dalam halaman submit. Submit ini adalah eh, halaman di mana teman-teman bisa masukin link dan screenshotnya. Jadi ini adalah sebagai pengganti Google Form. Di sini bisa dilihat bahwa ada keterangannya ya, upload konten untuk Wardah.
atau CAF. Kemudian ada reward. Nah, nanti misalnya di sini tasnya adalah 3 konten, nanti akan ada keterangannya bahwa teman-teman misal baru submit 0 dari 3. Nanti misalnya submit 1 dari 3. Nanti gitu seterusnya. Nah, kalau sudah tiga-tiganya disubmit, nanti tim asesor akan melakukan pengecekan apakah kontennya itu approve atau tidak. Tadi Kak Hendra sudah approve ya, sudah. Berarti tinggal nunggu bonusan aja nih datang. Oke. Nah, kira-kira teman-teman ada yang sudah masuk ke halaman ini atau belum? Kalau Kak Hendra tadi tentunya udah ya, karena sudah approve. Teman-teman, apakah ada yang baru tahu mungkin halaman AT Challenge ini? Atau bahkan masih bingung, udah lihat sih Kak, udah masuk ke ke halamannya tapi masih bingung submitnya? Boleh ya di komen. Oke, Kak Daniel, silakan. Ya, silakan Kak Daniel mau open mic. Ya, Oke, malam semua. Salam malam sehat. Kak. Aduh, Salam. ini saya kan udah masuk nih ke fitonya ATS Helens. Hmm, Kemudian untuk Wardah kan sudah kebuka nih untuk video yang akan diposting. hmm, Nah, cuman dari Wardah ini kan ada 6 merek kayaknya. Apa? Eh, Kalau nggak salah nih maaf ya. Ini ada kayak 6 video lah, 6 video, 6 merek hmm. dari Wardah kan. Iya, Nah, di situ kan ada kayak postingan artis gitu. Kita posting kayak gitu nggak aman nggak ya? postingan mana Kak? Postingan artis. Iya iya, kayak itu kayaknya influencer apa gitu. Oh, kalau yang sudah tersedia di akses sih itu udah publik sih Kak sebenarnya. Oh aman ya? Takut. Aman, Soalnya orangnya kayaknya ini kan influencer gitu kan. Aman ya bisa berarti kita posting aman. seperti itu. Iya, karena video-video yang kami share pun itu sudah dicek oleh kami gitu Kak. Jadi kami juga ada yang membuat sendiri, ada yang memang karena video itu memang sudah publik, jadi bisa kita share. Gitu. Oh iya, karena saya lihat tuh ada kayak artis apa apa brand ambassador gitu kan. Hmm. Ini aman nggak nih ya posting ini Oh gitu. iya, Jadi kata ketir juga tadi. oh iya ya. Khawatir ada hak cipta gitu Aman ya ya Kak Pak? ya. Aman sih. Iya iya, kita kan bawa namanya kan di sini kan di access thread-nya kan gitu. Jadi jangan Iya, sampai bersinggungan nih. Aman ya Pak? iya, aman. Oke oke oke. Nah itu ada tadi kan katanya setiap minggu misalkan Wardah Hmm. di sini kan ada 6 nih kalau nggak salah kalau di tempat saya nih. Di Iya. laptop saya ini kan ada 6 untuk videonya yang akan kita posting. Hmm. Nah, itu bisa diselang-selingin setiap hari gitu ya? Atau gimana ya polanya lebih bagus? Nah, untuk pola Pertanyaan kedua sendiri, ya, pertanyaan kedua. oke. Untuk pola ya Kak ya. Untuk pola itu sebenarnya Kakak menggunakan platformnya apa nih Kak? Sementara ini Facebook dulu, biar lihat trafficnya dulu nih. Jadi kalau misalkan ini pergerakannya Hmm. bagus, mungkin masuk di Instagram. Jadi biar konsentrasinya one inilah lebih bagus lah, lebih terarah dulu. Hmm. Oke, kalau Facebook sebenarnya gini Kak. Misalnya nih, Kakak coba post di satu hari, misalnya hari Senin gitu ya Kak ya. Terus Oke. nanti Kakak masuk ke dashboard access rate, kemudian Kakak cek di performance-nya. Apakah kliknya banyak, misalnya gitu ya. Hmm. Apakah Hmm. kliknya bagus gitu. Nah, nanti Kakak coba tuh, misalnya untuk Wardah di Facebook nih ya. Untuk Wardah Ya. di Facebook, dalam satu hari, apakah kliknya bagus. Kemudian yang CAF coba ditaruh di Instagram, misalnya gitu. Oke, Misalnya oke, di oke. highlight. Jadi menggunakan 2 campaign yang berbeda Oke, dengan oke. 2 platform yang berbeda juga. Nah, dari situ di menu performance itu akan kelihatan
si Wardah dari tanggal sekian sampai tanggal sekian berapa klik, Kaf dari tanggal sekian sampai tanggal sekian berapa klik. Nah, dari situ kakak bisa istilahnya Hmm. menganalisis lah ya kalau bahasa kerennya. Jadi, oh ternyata di Iya hari betul. yang sama saya posting di dua platform yang berbeda, ternyata lebih banyak misalnya di IG. Berarti nanti push di IG-nya seperti itu. Karena Hmm. karena akan ada kemungkinan bisa terjadi konversi dari IG. Maksudnya bukan berarti Facebook Oh, yang langsung langsung di take down gitu, tapi mungkin Facebook, oh berarti Facebook saya intensitasnya saya kurangin gitu, kurangin ya. Betul. kurangin. Atau kalau misalnya mau selang-seling, misalnya di Facebook apa hari Senin Wardah di Facebook, Kaf di Instagram, nanti dicek Hmm. performanya. Nah di hari Rabu ditukar Kak, Kafnya yang di Facebook. Oh, Nah satu karena dua ini tiga, tiga dua satu gitu ya. betul, karena siapa tahu yang Facebook Hmm. sebenarnya malah senangnya dengan yang CAF, yang di IG Oke. justru senangnya dengan warga. Nah, itu memang akan ada ini ya, istilahnya kayak testing lah gitu istilahnya. Karena Iya, memang iya, iya. kita tidak bisa langsung menentukan, oh sebaiknya posting di jam sekian misalnya gitu, platformnya jam sekian gitu. Karena kita nggak kita nggak tahu gimana kebiasaan eh, followers-followers kita istilahnya gitu. Iya, betul, 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 betul. Betul. Berarti Kita masih mencari kalau tahu nih gitu. berarti kemungkinan misalkan kita di ini kan kadang kalau di Facebook ini kan showingnya kan bisa sehari itu kan kadang dua, minimum Hmm. kadang dua. Kalau satu udah ada Hmm. dianggurin aja tuh kayaknya kan nggak ini kita bisa showing dua ya gitu ya. Baru bisa ya nggak is oke kan? Dengan Maksudnya showing beda dua itu? um, dua video yang beda gitu. Kan ini kan Oh, Wardah dua ini kan video. ada enam nih, ada Iya, enam merek nih. iya. Nah itu bisa misalkan merek satu dan dua misalkan gitu. Oh iya, iya. Jadi Di berbeda satu video ya hari. kayak Iya, di satu iya. hari berbeda video. Misalnya pagi Gitu. dan sore gitu. Iya, betul, betul. Coba. Maksud saya gitu. Nah, bisa bisa seperti itu dulu. Kalau cuma itu kan eh, intensitasnya ya harus harus dalam satu hari gitu ya kayak. Kalau Iya, misalnya mau lihat performancenya cepat ya memang seperti itu. Dalam satu hari apakah si Wardah ini di Facebook kliknya banyak misalnya gitu, terjadi klik atau nanti besok saya tukar hari Rabu misalnya coba saya cover pagi dan sore di Facebook. Kalau misalnya iya, iya. ternyata cover-nya banyak klik, ya kenapa nggak kejar di cover aja gitu. Oke, oke, oke. Gitu. Ya, intinya sih berarti trial and error lah ya, kita buat data Betul, sendiri gitu ya. iya. Oke, oke. Karena Ya udah. beberapa influencer ya kayak kalau yang pernah kita undang juga nih buat apa buat ngisi di Atetalk ini, dia sendiri bilang sebenarnya kalau untuk jam jam posting itu Iya, kalau misalnya asal kita rutin aja, itu lama-lama betul. followers kita yang akan ngikutin kita. Misalnya, Mm-mm. kita rutinkan setiap hari Senin jam 8 malam, kita posting sesuatu. Kemudian hari apa lagi di jam yang sama. Nah, nanti lama-lama followers kita lah yang akan tahu, nunggu-nunggu istilahnya gitu. Oh, Iya, nanti betul. mau nungguin postingan si ini setiap jam segini di hari ini. Itu kalau udah kita udah rutin, udah punya istilah udah punya nama, udah punya masa yang banyak, itu akan seperti itu nantinya. Tapi untuk awalnya, memang harus trial and error itu. Sampai dia Iya. nemuin di jam yang mana yang rame untuk postingan saya gitu. Itu memang cukup sulit sih, Kak. Butuh butuh effort maksudnya gitu. Nah, untuk melihat itu di mana ya, Pak? Sorry, sorry, pertanyaan ketiga, Pak. Yang Hmm. jadi misalkan data-data itu dari mana ya kita bisa lihat? Oke, itu bisa dilihat di bagian kalau di dashboard itu di performance. Kak Ada mungkin boleh tolong share Performance data. ya. Dashboard ya, di dashboard ya. Iya betul di dashboard. Nah, Oke. di sini Oke. ada menu report. Oke. Nah, di situ ada performance. Menu report performance. Ya. Nah, di situ kakak bisa lihat per campaign-nya. Jadi misalnya kakak mau cek dalam rentang waktu tanggal sekian sampai tanggal sekian, Hmm. itu performance dari campaign A bagaimana gitu, itu bisa di sini Kak. Jadi misalkan kita Mungkin posting satu mm, video.
Ya. Misalkan 2 video dalam satu hari. Nah, untuk video satu itu ketahuan dong berarti berapa yang kunjungan atau yang melihat gitu ya. Nah, kalau di sini yang terhitung adalah per campaign-nya. Jadi akumulasi dari setiap postingan. Jadi misalnya, Hmm. kalau misalnya kakak udah posting nih hari Senin, nanti akan kelihatan tuh ada timelinenya. Mungkin Kak Adam boleh contohin ya. Iya, maksudnya ada. Nah, ini nih. Ini bisa kelihatan per tanggalnya. Misalnya dari satu, mungkin, nah ini kan ada kliksnya tuh, terbaca. Kliksnya di hari ini ada berapa. Nah, disitulah kakak bisa lihat, kalau misalnya kakak hitung per campaign, misalnya tadi pilihnya Wardah, nanti bisa kelihatan di tanggal sekian saya dapat klik sekian, di tanggal apa besoknya saya dapat klik berapa, itu bisa ketahuan. Iya, maksudnya intinya kan dia kelihatan peminatnya yang Wardah atau si satu lagi ya. Si kafnya itu kayak. Sikapnya itu. Jadi maksudnya Iya, benar kata apa kakak tadi. Jadi biar kita concern loh ini ternyata penggemar beratnya nih kaf nih gitu. Jadi kita tinggal iya, tembak di situ gitu. Bisa ya betul. ketahuan gitu ya. Bisa dari sini, dari menu ini Kak. Karena ini udah dihitung per hari, Oke per oke. tanggal nih, kalau bisa dilihat seperti itu Kak. Oh, oke oke. Jadi kalau Nah misalnya yang kakak posting itu bisa kelihatan tuh, oh perkembangannya dalam 1 minggu ini ternyata banyak ya, gitu. Itu bisa dilihat. nah yang keempat tanggung Hmm. kak. Jadi kalau yang video yang sudah disediain kita edit-edit sedikit dengan apa? Kita bisa pak. Ya, Oh maksudnya boleh, aman ya gitu ya. boleh. Misalnya mau Oh, ditambahin apa yang kata-kata gitu, misalnya kayak ya mau di subtitle gitu. huruf-huruf, subtitle seperti itu boleh. Jadi biar terkesan dari itu kayak bukan apa kayak kita memang yang sudah ininya sih yang megang produk itu gitu loh. Iya, Jangan kesan biar kita kan cuman copy paste doang. betul betul. Memang itu sebenarnya disediakan, supaya memudahkan gitu ya Kak ya. Karena kan tidak semua Ah, orang bisa melakukan edit video, apalagi bikin konten video gitu ya iya Kak ya. itu yang itu. Itu Iya, yang jadi yang yang susah kan gitu. cuman Makanya kita kemarin tuh saya sediakan video. rencananya kan mau posting, cuman kayak lihat tuh Hmm. kayaknya ini influencer apa sih banyakan influencer kan mana nih Hmm. ya. Makanya tunggu aja dong meeting pas yang ngomong gitu. Iya, Jadi ketak ketir juga kan, karena kan kita kan di sini kan di apa di depannya kan access straight nih, jadi jangan iya, sampai saling bersinggungan kan. iya Kak. Oke oke, berarti aman semua ya Kak? Aman. Oke 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 sementara ini 5 dulu lah pertanyaan, Siap Kak. dilanjut nanti. Oke. Kita lanjut dulu ya, kalau untuk ada pertanyaan nanti kita tunggu dulu. Atau mungkin ada yang mau open mic lagi? Oke, kita lanjut dulu aja ya. Oke, Kak Adam silakan. Nah, ini kesalahan dalam submit. Jadi, eh, ada beberapa case di mana mungkin waktu, entah instruksi dari kami kurang jelas, atau mungkin memang peserta yang kurang aware dengan instruksinya. Jadi, kita sudah meminta untuk post di highlights. Kenapa di highlights? Supaya bisa melakukan pengecekan apakah posting tersebut masih ada gitu. Memang ada. Nah, kesalahan pertama adalah kadang postingannya itu di story. Jadi, itu terutama kalau untuk pengguna Instagram. Jadi dalam 24 jam itu nggak bisa dicek gitu. Ini banyak terjadi waktu dari awal-awal, memang banyak ya. Jadi misalnya gini, teman-teman, ada peserta yang postingannya itu di weekend, terus dia submit di weekend juga. Misalnya di hari Sabtu pagi, dan postingannya di story. Nah, kami akan ngecek mulainya di hari Senin, di mana story tersebut udah hilang gitu. Jadi udah nggak bisa kami cek apakah memang dia posting atau enggak gitu. Jadi ya otomatis tidak kami terima gitu, di reject istilahnya. Nah, yang kedua nih, sosial medianya di private. Ini juga
banyaknya kalau misalnya di IG ya. Jadi kita nggak bisa tahu ini orang apakah memang posting apa enggak. Jadi dia ngasih link, ngasih screenshot, ada screenshotnya, tapi sosial medianya di private. Jadi kalau pas kita klik linknya, lah kok di private kita nggak bisa lihat kontennya seperti itu. Kemudian ini postingan dihapus setelah di screenshot. Nah ini dulu ini banyak terjadi, nggak banyak terjadi sih. Maksudnya ini pernah kejadian di Facebook. Jadi di Facebook itu di Facebook itu dia post untuk publik, dia set posting untuk publik, kasih apa link, kasih gambar atau video, terus dia post, screenshot, linknya dicatat, tapi setelah itu langsung dihapus. Nah, dia submit lah link dan screenshot itu. Kalau secara tas itu betul karena screenshotnya ada. Tapi begitu linknya diklik itu postingannya udah nggak ada gitu. Jadi kami juga tidak bisa menentukan bahwa itu di approve. Jadi akan kami reject seperti itu. Nah, yang terakhir ini link yang terpasang bukan dari access rate. Jadi kadang-kadang videonya diambil dari access rate, tapi ada aja dalam tanda kutip yang masih salah atau iseng, yang link yang dipasang itu bukan dari access rate gitu. Jujur kami memang melakukan pengecekan apakah link tersebut adalah link access rate atau tidak. Jadi buat teman-teman kalau yang misalnya linknya salah itu sekarang akan ada pemberitahuan di apa di submitnya ya di data submit. Kalau di reject itu ada pemberitahuan linknya salah. Kalau dulu waktu masih zaman form memang agak lebih sulit. Kami akan menghubungi satu persatu seperti itu bahwa linknya salah, linknya tidak menggunakan link dari access rate seperti itu. Tapi kalau sekarang dengan adanya fitur AT Challenge ini, teman-teman bisa langsung tahu, oh ternyata kesalahan saya, misalnya linknya salah, screenshotnya salah, misalnya seperti itu bisa langsung ketahuan. Oke, nah kita akan masuk ke brand minggu ini. Brand minggu ini yang sedang dijadikan apa ya istilahnya task, yaitu ada Wardah dan Kaf. Ini saya akan bantu buat teman-teman. Di sini ada beberapa apa ya, ada insight mengenai brand Wardah dan Kaf ini yang siapa tahu teman-teman bisa gunakan untuk bantu promosi atau kontennya. Jadi pertama nih Wardah ya. Wardah ini terkenal dengan filosofi halal green beauty, di mana menjadi produk kosmetik halal yang bersertifikat halal pertama gitu. Jadi dia kesannya adalah halal dan bebas alkohol seperti itu. Nextnya Kak ada. Nah, untuk target market dari Wardah ini targetnya adalah wanita Indonesia, terutama muslimah ya, kalau misalnya lebih spesifik lagi, yang sadar untuk perawatan kulit dan makeup mereka. Mereka mencari produk yang halal, alami, dan cruelty free. Seperti itu. Untuk demografinya sendiri, itu wanita dewasa muda. Jadi dewasa awal ya, dewasa muda itu dewasa awal sampai wanita parubaya berusia 45 sampai 50-an yang mencari perawatan kulit dan make up yang berkualitas dan sesuai dengan gaya hidup dan keyakinan mereka, di mana mereka mencari produk kosmetik yang halal tersebut. Jadi kalau Wardah memang apa ya, filosofi halalnya itu kuat banget gitu istilahnya. Jadi kalau misalnya mau brand yang nggak perlu ragu lagi misalnya gitu, nggak perlu ragu lagi buat para muslimah buat pakai make up gitu, misalnya bisa tetap tampil maksimal, bisa tetap tampil maksimal dengan walaupun berjilbab misalnya seperti itu bisa juga angle-nya seperti itu. Oke, nextnya, nah ini untuk produknya, produk populernya itu ada seri UV Shield, ini untuk perlindungan terhadap sinar UV, kemudian ada seri Lightning, ini untuk pencerahkan dan memutihkan kulit, dan Power Serum, jadi untuk meningkatkan kilau dan vitalitas kulit. Jadi kalau misalnya teman-teman mau
promosikan ketiga produk ini, boleh banget teman-teman misalnya ini produk unggulan ya dari Wardah yang memang banyak dicari atau paling laris misalnya seperti itu, boleh banget. Jangan lupa kasihin link affiliate-nya. Sayang kan kalau misalnya teman-teman udah promosiin produknya sampai udah nentuin target market tapi nggak ada link affiliate-nya, sayang juga nggak ada yang beli nanti. Oke, nextnya Carve. Nah, agak berbeda dengan Wardah kalau Carve ini ditujukan untuk laki-laki. Jadi target utamanya adalah laki-laki. Mungkin kalau kita berbicara produk make up, perawatan kulit atau kosmetik itu mungkin kesannya cewek banget, tapi ada produk Paragon yang namanya Carve ini yang memang didesain untuk laki-laki. Produknya sendiri banyak ya yang sesuai kebutuhan laki-laki, mulai dari perawatan wajah, deodoran, ada sabun mandi yang khusus untuk pria. Jadi kalau misalnya mau target pasar pria, misalnya mungkin kalau kita sebagai laki-laki ya gitu ya, kalau mempromosikan produk Wardah mungkin agak agak kurang srek nih gitu. Kok saya promosinya produk make up cewek gitu. Saya pengen lah yang buat cowok banget. Nah ini misalnya kafe ini bisa jadi promosi yang oke. Oke, nextnya ke Adam. Nah, untuk target marketnya itu memang pria, terutama pria yang modern ya, atau yang anak-anak muda yang sadar akan perawatan diri dan kulit. Demografinya ini mulai dari pria muda berusia mulai dari 18-20 sampai parubaya sekitar umur 25 sampai 50. Yang terutama di perkotaan yang mulai sadar akan perawatan wajah. Karena targetnya adalah memang pria-pria di kota karena apa? Karena di situ eh, cowok mulai sadar bahwa di kota itu polusinya banyak, terus banyak kegiatan, cuacanya jauh lebih panas. Jadi di situ ada kesadaran bahwa wajah pun harus dirawat. Nggak hanya perempuan yang harus merawat wajah, tapi laki-laki juga harus merawat wajah seperti itu. Oke, nextnya Kak Adam. Nah, untuk produknya, ini produk dari KAF yang bisa teman-teman promosikan ya. Ada Invisible Matte Sunscreen, jadi emang untuk perlindungan dari sinar matahari, protection sunscreen, ada moisturizer, ada brightening face wash untuk cuci muka, dan parfum atau wangian. Nah, produk-produk ini juga memang kalau KAF memang menunjukkan ditujukan untuk para pria yang mulai sadar akan perawatan kulit dan wangian. Seperti itu. Oke, nextnya Kak Adam. Oke, kita masuk ke Q&A time. Ini ya, saya lihat ada beberapa yang udah nanya di chat ya. Kita ini dulu ya, kita cek dulu satu-satu coba lihat. Kak Jarot sudah dapat produk dari Labore Kak. Oke. Tapi poinnya belum nambah. Oke, oke Kak. Nanti kita bisa akan kita cek dulu ya Kak ya. Tinggal nunggu bonus code. Oke. Nah, Kak Aira, kalau campaign berakhir, efeknya gimana ke link-link affiliate yang sudah kita share? Oke, pertama begini. Kalau campaign berakhir, itu otomatis, ini campaign-nya ya, kita bicara campaign dari eh, Wardahnya ya misalnya. Kalau Wardah di akses rate berakhir, itu otomatis link akan disable atau error gitu. Jadi, kalau misalnya bulan ini Wardah masih jalan, kita nggak tahu ya ke depannya misalnya di akhir tahun Wardah akan stop atau pause, itu berarti otomatis dari tanggal pause akan eh, disable juga gitu. Oke. Kemudian ada ini penampilan di ponsel dan laptop beda yang harusnya. Oke. Ini kita cek sekalian bersama Kak Adam. Untuk penampilan di HP ini sebenarnya sama sih Kak ya. Sebenarnya udah di set untuk sama ini ya.
Cuma mungkin ada perbedaannya di mana mungkin Kak Ira boleh share di community ya, biar kita bisa dapat feedbacknya. Kalau di apa di HP-nya Kak Ira kayak gimana gitu, nanti bisa kita bantu sampaikan ke tim teknis. Oke, AT Challenge ini otomatis berlaku untuk semua site yang kita daftarkan di dashboard atau beda. Maksudnya jika kita harus masuk lewat site. Oke, AT Challenge ini oke. Jadi gini, untuk triple commission sebenarnya waktu di awalnya, waktu masuk, kalau misalnya ini detail, mungkin Kak Adam boleh share klik yang detailnya. Ini Kak. Nah, detail, kemudian join sekarang, ya. Nah, akan ada pilihan seperti ini, website atau sosial media. Tapi sekarang kan eh, teman-teman boleh nge-share masih diperbolehkan gitu ya. Misalnya teman-teman mau share di Facebook atau Instagram, itu masih diperbolehkan gitu. Jadi kalau misalnya teman-teman selain punya blog, punya sosmed juga gitu. Ya teman-teman boleh banget kalau misalnya mau nge-share di blog juga, di sosmed juga, itu boleh. Justru kalau seperti itu malah memperbesar kemungkinan ada konversi. Karena seperti yang tadi dibahas, ya, kita nggak tahu nih konversi bisa datang dari mana. Apakah dari Facebook, dari Instagram, dari blog yang Kak Aira tulis. Misalnya ternyata trafficnya lebih banyak dari blog dan konversi banyaknya dari blog, kenapa enggak gitu. Bisa jadi blognya. Pasang banner, pasang artikel, pasang widget kalau misalnya. Sorry, kalau widget, ya kalau widget untuk marketplace. Tapi kalau berarti bisa videonya pasang di situ, misalnya seperti itu. Kalau untuk saat ini memang eh, diupayakan teman-teman di channel yang sama ya. Misalnya teman-teman pengguna Instagram, jadi Instagram aja. Walaupun sebenarnya kita masih memperbolehkan kalau misalnya teman-teman mau post di Facebook, itu masih diperbolehkan gitu. Kak Mulyadi Nurung, oke. Gimana cara tahu jumlah klik postingan produk di AT-Challenge? Oke, kalau untuk caranya tadi yang sudah diinfokan ya Kak ya, melalui menu report performance seperti itu. Kak Yayang izin dengerin sambil di jalan, oke siap Kak. Kalau di HP performance-nya bisa dilihat juga nggak? Bisa Kak. Karena menunya itu sama aja di HP dan di laptop gitu. Kak Aira lagi bagaimana cara pastiin bahwa link affiliate yang kita share itu valid? Nah, ini menarik karena mungkin ya kita nggak yakin nih, kita udah ambil link affiliate-nya, tapi apa benar ini works atau enggak? Caranya itu bisa dengan misalnya kita post di satu platform, katakanlah di Facebook, kemudian kita coba klik, apakah dia terhubung ke halaman tujuan? Misalnya ini Wardah, nah apakah dia akan masuk ke halaman Wardah di Shopee? Dan untuk cross-check-nya, kita cek di dashboard performance tadi, Kak. Jadi kita bisa cek, oh di tanggal sekian saya udah baru pasang dan ternyata kliknya terbaca. Nah, berarti itu sudah valid seperti itu. Kak Danis Jabat, oke. Kak masih, oh sudah di-approve, oke. Oke, siap Kak. Bagaimana Kak Jarot, gimana cara menjalankan special campaign? Cuma posting aja di medsos atau postingannya juga harus dimasukkan ke form? Oke, special campaign. Nah, special campaign ini sebenarnya adalah menu baru lagi dari Access Rate. Jadi kita di minggu ini ada dua menu yang baru launch. Sebenarnya special campaign ini sendiri eh, tidak langsung berhubungan dengan AT Challenge gitu. Karena AT Challenge itu berjalan yang namanya challenge berarti akan ada task-task gitu ya. Nah, special campaign ini apa sih? Special campaign ini adalah produk-produk atau brand-brand di marketplace. Di sini ada Blibli, Shopee, dan Lazada yang komisinya lagi naik. Jadi ada up komisi juga. Seperti nah ini contohnya kalau di Lazada ada beberapa brand, ada Unilever, ada tambahan komisinya berapa itu? 9%. Jadi di luar komisi Lazada,
Misalnya komisi Lazada 3%. Misalnya ada transaksi dari link Unilever ini, berarti setelah selain dapat komisi Lazada yang 3%, dapat juga 9% dari Unilever. Seperti itu. Jadi di sini adalah menu baru di mana kalau teman-teman lagi mau, istilahnya gini, saya mau promosiin brand-brand dari Blibli atau dari Lazada gitu. Tapi produk apa, brand apa sih yang lagi up komisinya nih? Atau lagi ada promo apa? Nah, di atas kan ada tuh. Misalnya Gadget Fest, ya itu teman-teman kalau klik detailnya itu akan ada berbagai banner, di mana banner ini bisa teman-teman ambil, bisa teman-teman pasang di blog, di website, atau misalnya mau di-post di sosmed juga bisa, dan di situ sudah ada linknya, gitu ya. Nah, dari sini teman-teman juga bisa pasang, nih kalau misalnya mau eh, lagi ada promo nih di Blibli, masuk dari sini, klik linknya. Nah, itu sudah tercatat tuh cookiesnya. Nanti kalau misalnya ada yang belanja dari link itu, teman-teman tetap bisa dapat komisi. Seperti itu. Jadi kalau special campaign ini sebenarnya adalah menu yang disiapkan untuk brand-brand yang sedang ada up komisi. Entah itu up komisi dari sisi marketplace-nya, misalnya Lazada ini lagi ada up komisi nih. Di minggu lalu sudah naik komisinya, persentase komisinya yang basicnya. Ditambah dari yang special campaign ini, di mana Lazada ada beberapa brand yang sedang ngasih komisi lebih. Nah, teman-teman bisa memanfaatkan hal itu, gitu. Oke, Kak Budi, kok pilih sumber traffic ini nggak ada di tempat saya ya? Oke, Kak, apakah Kakak udah ini belum? Udah submit? Udah bisa submit? Udah masuk ke menu submit? Atau baru mau submit? Karena kalau di awal sih akan, oh sudah submit dan sudah selesai tes. Oke, jadi traffic tadi itu hanya sekali di awal saja, gitu. Hanya di awal saja. Jadi waktu kita mau submit itu diminta untuk trafficnya dari mana. Kenapa seperti itu? Supaya memudahkan kita untuk melakukan pengecekan. Misalnya dari awal Instagram. Nah, kita bisa sekalian tuh ngecek. Oh, oke, nah, konsisten di Instagram. Seperti itu. Kalau IG-nya untuk posting adalah IG yang lain selain yang didaftarkan di proses rate. Hubung followers di IG saya yang lain lebih banyak. Oke, kalau misalnya kondisinya seperti ini, boleh Kak. Yang penting itu memang IG-nya milik kakak ya, pasti IG-nya milik kakak. Terus kalau misalnya followersnya lebih banyak, itu malah kakak bisa coba aja sebar di kedua akun Instagram misalnya gitu ya. Siapa tahu memang kita nggak bisa kadang nggak bisa cek ya apakah followers banyak itu menjamin akan ada konversi. Tapi yang jelas kalau misalnya followers banyak itu kemungkinan untuk kliknya itu terjadi lebih banyak. Nah, kalau kliknya lebih banyak, udah tercatat tuh kliknya banyak, kalau suatu saat dia melakukan konversi, kakak bisa dapat komisinya gitu. Jadi kemungkinan besarnya lebih besar aja gitu kak. Maksudnya kemungkinan untuk terjadi konversi, dapat klik lebih gede itu lebih banyak kalau followers lebih gede. Gitu. Yang pasti eh, jangan sampai eh, melakukan kesalahan yang tadi ya kak. Misalnya akunnya di private atau di postingnya di story, jadi kita nggak bisa ngecek gitu. Makanya kenapa kita mintanya di post di highlight supaya kita bisa lihat, oh apa postingannya masih ada dan orang lain, pokoknya followers-followers kakak yang pernah lihat story-nya, terus kemarin kayaknya dari akun ini ada posting produk deh, ada di mana ya? Nah, dia bisa masuk ke highlights tuh, misalnya ditandain di highlights-nya Kavi, Labore, nah dia kan masih bisa masuk, dia kliklah linknya. Nah kalau terjadi konversi dari highlights kan lumayan gitu kan. Oke. Kak Mulyadi Nurul, saya punya 4 halaman Facebook. Apakah aman kalau saya memposting video produk dari campaign yang sama?
Oke, sebenarnya kalau misalnya seperti itu, sejauh ini sih aman ya, kayak kan bukan di satu halaman terus langsung posting apa posting beruntun istilahnya gitu ya. Karena gini, kalau saya ingat saya kalau ada beberapa peraturan untuk sosial media, contohnya Facebook gitu ya, itu kalau kita terlalu sering eh, post link yang ada linknya itu bisa terindikasinya scam gitu. Cuma saya lupa ya, apakah peraturan ini ada update atau enggak. Cuma memang kalau dulu sosial media itu melarang untuk post link afiliat. Tapi kalau sekarang memang sudah dibuka. Cuma eh, jangan terlalu apa ya? Jangan terlalu intens. Misalnya sampai sehari 10 misalnya gitu. Ya jangan juga gitu. Misalnya sehari coba 2 atau 3 gitu. Kemudian di page yang lain, di akun yang lain eh, sebarin lagi 2 atau 3 gitu. Atau caranya adalah kakak post di satu akun kakak nih. Terus misalnya kakak join ke satu grup atau community di Facebook. Nah, itu kakak share aja di community itu atau di grup. Itu kan misalnya anggotanya ada banyak, misalnya 200 atau sampai ribuan. Nah, itu kan berarti bisa juga memperbesar kemungkinan gitu. Jadi, kakak cukup satu postnya di akun kakak, tapi share-nya yang banyak. Misalnya di grup A, di grup B, seperti itu, Kak. Oke, Kak Jarot, shortcut to advance itu fungsinya apa ya, Kak? Udah sampai step kedua dari 3 step. Oke, shortcut to advance ini sebenarnya adalah fitur yang ditujukan untuk para register baru. Jadi, untuk publisher-publisher yang baru daftar di dari awal tahun itu, kalau misalnya dia belum punya performance dalam artian belum punya klik, itu kita ada yang namanya shortcut to advance. Fungsinya apa? Shortcut to advance itu adalah membimbing kita untuk gimana sih cara pasang campaign, intinya gitu. Karena apa? Karena konversi itu tidak terjadi kalau kita tidak mempromosikan link dan tidak ada yang klik. Kan seperti itu. Jadi yang pertama kita harus tahu adalah gimana caranya kita promosi satu. Kemudian yang kedua gimana caranya supaya orang klik. Yang ketiga baru gimana supaya orang beli. Kan gitu. Tahapnya adalah itu. Nah, shortcut to advance itu membantu sampai tahap kedua, yaitu gimana supaya orang klik. Seperti itu. Jadi istilahnya dibimbing, yuk eh, kamu coba ambil link afiliasi, coba pasang di sosmed atau di channel kamu. Nah, tahap 2 dari 3. Nah, tahap ketiga ini adalah eh, tahapan ketiga yang tadi saya bilang ada konversi. Jadi satu adalah pasang kampanyenya, promosi campaign, kedua adalah dapat klik, ketiga adalah konversi. Nah, kalau misalnya kakak sudah di step kedua, itu berarti kakak sudah berhasil mempromosikan dan bahkan mungkin sudah dapat klik gitu. Yang penting sudah tahu bagaimana sih caranya pasang link afiliasi. Nah, tinggal tahap ketiga. Tahap ketiga ini adalah dapat bonus komisi sebesar 20.000. Jadi kalau misalnya kakak dapetin satu konversi dari link tersebut yang dipromosiin, itu kakak nanti dapat tambahan bonus 20.000 di reportnya gitu. Nah, konversi itu bisa datang dari mana sih? Ada dua. Satu, kalau misalnya teman-teman sebarin link, kemudian ada yang klik, kemudian ada yang beli. Yang kedua, bisa dengan cara teman-teman testing linknya. Kalau tadi misalnya Kak Ira nanya, gimana sih eh, cara ngetes linknya udah valid apa belum? Nah, salah satu caranya adalah coba misalnya teman-teman kliknya udah masuk nih. Terus coba misalnya teman-teman belanja pakai link tersebut. Belanjanya nggak usah yang mahal-mahal, misalnya yang murah aja. Kayak misalnya kayak kalau di Lazada misalnya ya, yang kayak kancing baju atau misalnya apa ya? Nah, tatakan HP ini yang seperti ini misalnya. Katakan HP kan ini nggak seberapa ya, paling cuma 10.000 atau 15.000 misalnya gitu. Nah, coba belanja pakai link afiliasi itu. Kemudian teman-teman coba nanti cek di performance-nya apakah sudah masuk apa belum. Nah, kalau konversinya tercatat, nanti teman-teman dapat bonus 20.000
komisinya dari share kartu advance tersebut. Gitu kan. Jadi kalau kakak udah sampai step kedua berarti tinggal nunggu konversi pertama. Makanya di situ ada kalau misalnya kok saya stuck di kedua terus sih. Ini step ketiganya kapan selesainya? Karena step ketiga itu menunggu konversi dari link yang kakak sebarkan gitu. Jadi caranya gimana? Ya tadi yang dari dua cara ya. Satu, promosikan bisa lewat kalau tadi Facebook bisa lewat grup. Kalau misalnya kakak punya website, udah pasang banner, udah pasang di artikel, udah videonya juga udah dipasang di situ. Tapi trafficnya masih kurang bagus di website, di blognya. Ya, blognya kakak share juga di Facebook misalnya di IG kakak misalnya gitu. Ada update berita baru nih, kasihin link ke artikelnya gitu. Jangan langsung ke link afiliasinya karena kita akan memancing orang-orang supaya sambil naikin traffic blog kakak misalnya gitu. Caranya adalah share di Facebook misalnya atau share di Twitter bisa, share di IG bisa. Itu banyak banget caranya Kak. Di sosial media itu bisa di-share. Begitu Kak. Jadi memang tidak langsung mungkin langsung dapat konversi, tapi kalau misalnya banyak pengunjung yang akhirnya masuk ke artikel itu, ada kemungkinan kan melihat banner, melihat link yang dipasang, melihat video, terus terjadi klik. Nah, itu kan berarti udah satu indikasi tuh. Oke, berarti caranya berhasil nih. Berarti nanti gimana caranya saya lebih share, lebih gencar lagi promosinya supaya sampai ada yang beli seperti itu. Oke Kak Hendra, Kak Budi, oke makasih sama-sama Kak Hendra. Nggak di private aja nggak ada yang nonton. Nggak gitu dong Kak. Ada lah masih. Nggak mungkin, nggak mungkin nggak ada lah. Masa iya nggak ada yang view. Kak Jarot, oke. Kak Jarot ini kita cek. Oke, Kak Jarot ini bisa show report di bagian bawah kan ada tulisan show report ya Kak ya. Nah, di situ akan muncul. Jadi bukan di bagian atas, tapi menunya dipindahin ke bawah. Karena kenapa? Kalau di atas itu terlalu penuh. Seperti itu. Nah, di situ sama ya. Bisa cek campaign-nya apa, terus gimana performance hariannya. Cuma memang lebih terbatas aja, Kak. Ya apa, lebih kecil. Jadi memang sedikit lebih sulit aja. Memang lebih enak kalau di laptop atau di PC. Nah, itu jadi sudah kelihatan kalau misalnya ada itu ada reward ya, Kak ya. Di tanggal 5 sudah ada konversi terjadi, sudah ada rewardnya, seperti itu. Oke, sama-sama Kak Jarod. Kak Mulyadi Nurung juga sama ya tadi agak bingung ya kalau di HP. Oke. Ya bener Kak. Mungkin karena kalau di HP kan terbatas ya Kak ya. Layarnya lebih terbatas, lebih lebih portrait. Jadi mau nggak mau kadang-kadang kita harus ngakalin kalau misalnya semuanya di kiri, semua menunya seperti di tampilan desktop atau PC itu agak sulit karena halamannya akan kemakan gitu. Jadi antara di atas atau di bawah kita taruh menunya. Oke, ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Kak Daniel masih angkat tangan ini. Ada yang mau ditanyain nggak Kak Daniel? Enggak, lanjut, lanjut. Oh, nggak, oke. Oh, baru. Oke. Ada lagi? Silakan kalau teman-teman yang mau tanya, boleh ya. Mau open mic atau mau cek. Nah, ini kita ada eh, yang baru juga dari Access Rate, yaitu WhatsApp Channel. Jadi, teman-teman silakan scan. Ini nanti masuk ke WhatsApp Channel. Jadi, kalau misalnya ada promo, ada info kan, mungkin teman-teman ketinggalan info kalau dari email ya. Jadi, sebenarnya kita tetap infokan kalau ada promo baru, misalnya ada update tentang campaign apa yang jalan, campaign apa yang pause itu lewat email. Tapi sekarang kita juga ada WhatsApp channel. Jadi silakan kalau misalnya teman-teman mau tahu nih update nanti ada campaign apa yang jalan, terus ada info apa lagi.
Kayak misalnya tadi menu special campaign itu juga sudah kita share di WhatsApp channel kita. Jadi kalau misalnya apa ada yang belum dapat email, sebenarnya emailnya juga sudah di broadcast ya. Cuma mungkin ada yang belum buka emailnya, belum sempat buka email. Nah, bisa lewat WhatsApp aja supaya tetap update dengan info-info terbaru dari Akses Rate. Oke, kira-kira ada yang mau ditanyakan lagi dari teman-teman? Oke, kemarin waktu nyari video atau banner untuk Wardah Cup harus masuk ke campaign directory. Sebentar, campaign directory. Oh, ini ya kayak maksudnya ke detail campaignnya ya. Jadi misalnya kalau kalau misalnya apa? Ya, kan sekarang di campaign list, misalnya mau ambil video Wardah itu harus ke campaign Wardah, terus apa harus apa, masuk ke detail campaignnya, kemudian baru di situ bisa diambil. Oke, tapi kan kalau di community sendiri sudah disediakan ya kak ya? Ya, ini juga jadi salah satu fitur juga buat teman-teman yang mau ambil link dan video buat kontennya gitu. Itu kita udah sediakan di campaign directory, lalu kemudian bisa masuk ke detail campaign dan masuk ke bagian video. Jadi kita menyebutnya bank video, di mana di sini ada kumpulan video dari berbagai produk dan berbagai campaign yang teman-teman bisa ambil dan sudah disediakan juga link affiliate-nya. Jadi teman-teman nggak harus pusing, oh ini CAF yang produk ini saya harus bikin link baru. Nah, di sini teman-teman udah bisa copy linknya di atas dan bisa dipasang di sosmed atau di website atau di blog. Seperti itu. Iya. Oke, ada lagi yang ditanyakan dari teman-teman? Mungkin kalau ada yang masih bingung, nanti boleh di community ya. Nanti dibantu juga oleh Kak Niku yang ada di community. Dan jangan lupa join WhatsApp channel Akses Rate Indonesia supaya gak ketinggalan. Takutnya nih kayak tadi misalnya Kak Ira nanya kan masalah campaign campaignnya pause misalnya atau stop. Terus gimana linknya? Nah, nanti kita akan share di channel ini gitu. Jadi selain di email, takutnya teman-teman nggak buka email, kita juga akan share di channel. Jadi kalau misalnya ada campaign pause, teman-teman bisa langsung, oh berarti campaignnya langsung saya ganti aja langsung gitu. Postingannya saya ganti atau di apa linknya diganti dulu gitu. Atau bahkan mungkin kontennya dihapus dulu gitu, di hidden dulu bisa. Oke, ada lagi yang mau ditanyakan? Oke, kalau tidak ada, saya mewakili tim akses rekan bertugas. Saya Rizky dan ada rekan saya, Adam, dan tim akses rate dan Kak Safa juga. Mohon pamit undur diri. Selamat malam dan sampai jumpa di AT Talk berikutnya. Terima kasih. Assalamualaikum Terima warahmatullahi kasih. wabarakatuh.